Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, bertemu lagi pada materi statistika pendidikan, di mana kali ini kita akan membahas tentang uji T. Ya, pasti teman-teman sudah sering mendengarkan atau sudah pernah membaca tentang uji T. Ya, jadi, uji T itu ada 3. Yang pertama adalah one sample t-test. Kemudian yang kedua adalah pair sample t-test. Dan yang ketiga adalah independent sample t-test. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang uji T ini. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang one sample t-test. Di mana one sample t-test itu juga dikenal sebagai uji T dengan sampel tunggal. Nah, biasanya digunakan untuk membandingkan proporsi sampel dengan proporsi populasi. Jadi, seperti istilahnya one sample t-test. Jadi, itu disebut sebagai uji T dengan sampel tunggal. Nah, biasanya one sample t-test ini dipakai untuk membandingkan proporsi sampel dengan proporsi populasi. Nah, selanjutnya, one sample t-test adalah jenis statistik parametrik, di mana ketika kita mendengarkan istilah parametrik, maka salah satu asumsi utama yang harus dihindari adalah distribusi data normal. Jadi, ketika kita melakukan pengujian uji one sample t-test, maka syarat data berdistribusi normal itu tidak perlu terpenuhi. Jadi, tidak usah dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, misalnya ini ada contoh kasus. Misalnya pengujian hipotesisnya, jadi seorang peneliti itu ingin membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di organisasi PMR adalah sama dengan 73. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 20 siswa yang aktif di PMR. Nah, ketika terdapat contoh kasus seperti ini, maka kita bisa merumuskan hipotesis kalimatnya. Jadi kita bisa merumuskan H0-nya sebagai nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di organisasi PMR adalah 73. Sedangkan HA-nya nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di organisasi PMR tidak sama dengan 73. Nah, setelah itu kita bisa merumuskan hipotesis statistiknya. Jadi bunyinya H0 atau mu0 sama dengan 73 dan HA mu0 tidak sama dengan 73. Nah, bagaimana cara untuk melakukan uji one sample t-test dengan menggunakan SPSS? Maka kita langsung ke datanya. Jadi seperti biasa, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Jadi kita buka dulu aplikasi SPSS-nya sambil kita menyiapkan data yang akan kita input ke data view. Jadi kita sebaiknya sudah memiliki data di Microsoft Excel, sehingga ketika kita akan masukkan ke SPSS, data itu tinggal kita copy paste masuk. Jadi kita tidak usah mengetik lagi satu persatu ya teman-teman ya. Jadi langsung di copy paste saja. Ya, ini IBM SPSS-nya sudah mulai loading. Jadi kita siapkan, misalnya ini adalah data tentang mahasiswa yang aktif di PMR. Ya,
seperti biasa, untuk melakukan pengujian di SPSS, kita membuat new dataset. Ya, setelah ini, kita ke variabel view. Ya, karena yang tadi adalah nilai dari hasil belajar, jadi di name ini kita tuliskan saja hasil. Ya. Nah, setelah itu kita ubah ini desimalnya menjadi 0. Kemudian di bagian label kita beri nama hasil belajar. Ya, kemudian di bagian measure kita pilih scale. Ya, oke. Kalau sudah, kita ke data view. Jadi di sini sudah ada variabel hasil ya, teman-teman ya. Sekarang kita tinggal melakukan copy paste. Jadi kita copy dulu data yang ada di Excel. Setelah itu kita kembali ke SPSS-nya, kemudian kita paste. Nah, ketika datanya sudah masuk, maka kita langsung bisa melakukan analisis data. Caranya bagaimana? Kita klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistics. Setelah itu kita pilih Explore ya. Jadi saya ulang, Analyze, Descriptive Statistics, kemudian kita memilih Explore. Nah, setelah kotak dialog Explore muncul seperti ini, kita tinggal memindahkan hasil belajar ini di bagian Dependent List. Ya, jadi hasil belajar kita pindahkan ke bagian Dependent List. Oke, setelah itu kita pilih bagian ini ya, teman-teman, Plots. Jadi kita pilih Plots. Setelah dipilih Plots, maka kita centang pilih plot normal dengan tes. Nah, setelah itu kita continue. Lalu kemudian kita oke. Nah, ini ya hasilnya. Nah, setelah itu kita Oke, jadi ini sudah ada data tentang hasil belajar mahasiswa yang aktif di PMR. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis. Caranya bagaimana? Kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, kemudian One Sample T-Test. Jadi saya ulang, kita pilih Analyze, Compare Means, kemudian One Sample T-Test. Setelah itu, kita pindahkan hasil belajar yang di sebelah kiri ini. Caranya adalah kita mengaktifkan dengan mengklik sampai berwarna kuning seperti ini. Ketika sudah berwarna kuning, kita pindahkan ke kanan. Ya, setelah berpindah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita memberikan nilai pada test value ini. Ya, kita memberikan nilai sesuai dengan nilai yang ada di hipotesis. Karena tadi di hipotesis itu tertulis sama dengan 73, berarti di sini kita menuliskan 73. Jadi kalau misalnya di hipotesis tertuliskan sama dengan 90, maka test value di sini juga harus dituliskan 90. Jadi test value-nya itu mengikut pada angka yang ada di hipotesis. Nah, setelah itu kita pilih OK. Setelah itu kita pilih OK dan kemudian muncullah output SPSS yang bertuliskan One Sample Statistic. Nah, sekarang kita tinggal melakukan interpretasi terhadap output SPSS ini. Jadi, bagaimana caranya? Ya, jadi tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa ketika signifikansi alfanya kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak. Kemudian ketika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0
diterima. Nah, kita lihat di sini nilai signifikansi untuk hasil belajar itu sebesar 0,12, di mana 0,012 ini lebih kecil dari 0,05. Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di PMR itu tidak sama dengan 73. Jadi, berdasarkan kesimpulan tersebut dapat kita pahami bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di PMR itu tidak sama dengan 73. Jadi bisa saja lebih besar dari 73 atau bisa juga lebih kecil dari 73. Oke, jadi untuk cara pengujian one sample test mungkin hanya demikian. Sampai jumpa di video selanjutnya.